Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Drueni, tempat berbagai kisah menarik dan penuh misteri. Jangan lupa subscribe dan selamat menyaksikan. Pagi itu, matahari bersinar cukup terik di pusat kota. Jalanan sudah dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Sementara di sebuah bank besar yang terkenal dengan nasabah klaf atasnya, orang-orang datang dengan pakaian rapi dan wajah penuh kesibukan. Ada yang ingin mengajukan pinjaman, ada yang hendak berinvestasi, dan ada pula yang sekedar mengambil uang untuk keperluan bisnis mereka. Di tengah keramaian itu, seorang pria berusia sekitar 40 tahun berjalan pelan menuju pintu masuk bank. Namanya Rahmat. Penampilannya jauh dari kesan mewah. Ia mengenakan kemeja coklat yang warnanya sudah memudar, celana kain sederhana, dan sandal yang terlihat sudah lama dipakai. Rambutnya sedikit berantakan, sementara wajahnya tampak lelah seolah baru saja menempuh perjalanan jauh. Beberapa orang yang berada di depan bank menoleh ke arahnya. Ada yang memandang dengan heran, ada pula yang berbisik pelan sambil tersenyum sinis. Ngapain orang seperti itu datang ke sini? Mungkin mau minta sumbangan. Rahmat mendengar bisikan itu, tetapi ia tidak mempedulikannya. Wajahnya tetap tenang. Ia melangkah masuk ke dalam bank, lalu mengambil nomor antrean dan duduk di kursi tunggu yang berada di sudut ruangan. Ia menatap layar antrean sambil menarik napas panjang. Sudah bertahun-tahun ia tidak datang ke cabang bank ini. Banyak kenangan yang tersimpan di tempat itu. Kenangan manis sekaligus pahit yang selama ini berusaha ia lupakan. Namun hari itu, takdir rupanya memiliki rencana lain. Pintu bank kembali terbuka. Seorang wanita cantik dengan pakaian mahal masuk sambil menggandeng tangan seorang pria bercas hitam. Wanita itu memakai tas bermerek dan berhiasan yang berkilau di lehernya. Langkahnya penuh percaya diri, seolah semua mata memang harus tertuju padanya. Rahmat yang sedang menunduk berlahan mengangkat wajahnya. Matanya langsung terdiam. Wanita itu adalah Maya, mantan istrinya. Jantung Rahmat berdetak sedikit lebih cepat. Sudah hampir 8 tahun mereka tidak bertemu, sejak perceraian yang meninggalkan luka mendalam di hatinya. Sementara itu, Maya yang sedang berbicara dengan suaminya, Ardi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya tertuju pada sosok Rahmat. Awalnya ia tampak ragu, namun beberapa detik kemudian, sudut bibirnya perlahan terangkat. "Rahmat?" katanya dengan nada terkejut. Rahmat berdiri perlahan. "Halo Maya." Maya memandang Rahmat dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan terkejutnya berubah menjadi senyum mengejek. "Ya ampun, ternyata benar kamu." Ia tertawa kecil sambil menutup mulutnya. "Aku hampir tidak mengenalimu. Penampilanmu sekarang benar-benar jauh berbeda." Rahmat hanya tersenyum tipis. Waktu memang mengubah banyak hal. Maya kembali memperhatikan pakaian Rahmat yang lusuh. Bukannya merasa iba, ia justru tampak puas. "Dulu aku pikir setelah bercerai dariku, hidupmu akan membaik. Tapi ternyata..." Maya menggeleng pelan. "Kamu masih seperti ini ya?" Beberapa nasabah mulai menoleh ke arah mereka. Rahmat tetap tenang. "Aku baik-baik saja." Maya tertawa kecil. "Baik-baik saja?" Ia melirik sandal Rahmat yang sudah usang. "Kamu datang ke bank ini mau apa? Cari bantuan?" Rahmat menghela napas pelan. "Aku hanya ada urusan sebentar." Namun jawaban singkat itu justru membuat Maya semakin ingin merendahkannya. "Urusan apa? Orang seperti kamu memang masih punya rekening di sini." Ardi yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. "Sayang, jangan begitu." Tetapi nada bicaranya justru terdengar meremehkan. Meski begitu, ia tetap tersenyum sambil menatap Rahmat. "Mas Rahmat, kalau sedang kesulitan uang tidak usah malu, saya bisa bantu." Rahmat menggeleng pelan. "Terima kasih, aku tidak membutuhkan bantuan." Jawaban itu membuat Maya tersenyum sinis. Ia masih ingat alasan dirinya menceraikan Rahmat dulu. Saat itu Rahmat hanyalah pria sederhana yang berjuang membangun usaha kecil. Penghasilannya tidak menentu, sementara Maya menginginkan kehidupan mewah. Pertengkaran demi pertengkaran akhirnya membuat rumah tangga mereka runtuh. Saat bercerai, Maya pernah mengatakan sesuatu yang sangat melukai hati Rahmat. "Kamu tidak akan pernah berhasil. Selamanya kamu akan hidup miskin." Kalimat itu masih teringat jelas hingga sekarang. Maya melipat kedua tangannya di depan dada. "Aku tidak menyesal meninggalkanmu." Ia menoleh ke arah Ardi. "Lihat suamiku sekarang. Pengusaha sukses, punya mobil mewah, rumah besar." Kemudian ia kembali menatap Rahmat. "Kalau aku tetap bersamamu, mungkin hidupku juga akan berakhir seperti pakaian yang kamu pakai itu." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan kepada Rahmat. Ada pula yang ikut memandang rendah. Namun Rahmat tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia hanya memandang Maya dengan tatapan tenang. "Aku senang kalau kamu bahagia." Jawaban itu membuat Maya sedikit kesal. Ia berharap Rahmat terlihat sakit hati atau marah. Tetapi pria itu justru tampak begitu damai. "Kamu pura-pura kuat ya?" sindir Maya. Rahmat menggelan. "Bukan pura-pura, aku hanya belajar menerima hidup." Maya mendengus pelan. "Lihat dirimu sekarang. Apa yang mau dibanggakan?" Rahmat tersenyum kecil. Tidak semua hal harus dibanggakan di depan orang lain. Rahmat terdiam. Ia menatap layar antrean yang terus berganti nomor. Di dalam hatinya, ia tidak marah. Justru ia merasa bersyukur. Karena 8 tahun lalu, penghinaan yang sama pernah membuatnya hampir menyerah. Namun hari ini, ia berdiri di tempat yang sama sebagai pribadi yang berbeda.
Ia tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada Maya. Tetapi takdir rupanya belum selesai mempertemukan mereka. Karena beberapa menit lagi, seluruh isi bank itu akan mengetahui siapa sebenarnya Rahmat. Dan saat rahasia itu terungkap, orang yang paling terkejut bukanlah para nasabah, melainkan Maya sendiri. Wanita yang dulu meninggalkannya karena menganggapnya tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Rahmat masih berdiri di dekat kursi antrean, sambil memegang nomor yang baru saja ia ambil. Wajahnya tetap tenang, meski tatapan puluhan pasang mata kini tertuju kepadanya. Ia sebenarnya tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia datang ke bank hanya untuk menyelesaikan urusan sebentar, lalu pulang. Namun, kehadiran Maya membuat suasana berubah. Maya berdiri tidak jauh darinya, sambil melipat tangan di depan dada. Senyum sinis masih menghiasi wajahnya. Sementara Ardi berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang tidak kalah meremehkan. Maya sengaja berbicara lebih keras. "Teman-teman, ini mantan suamiku." Beberapa nasabah menoleh penasaran. Dulu dia sering bilang akan jadi orang sukses. Tapi lihat sekarang, pakaiannya lusuh, sandalnya sudah hampir putus. Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Rahmat menundukkan pandangan sejenak, berusaha mengabaikan semua ucapan itu. Namun Maya belum berhenti. "Aku benar-benar bersyukur dulu memutuskan bercerai. Coba kalau aku bertahan dengannya, mungkin sekarang aku juga ikut susah." Ardi tertawa kecil. Kadang keputusan paling tepat memang meninggalkan orang yang tidak punya masa depan. Ucapan itu membuat beberapa orang ikut terkekeh. Rahmat mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tertuju pada Maya. "Aku tidak pernah marah karena kamu memilih jalan hidupmu sendiri." Maya mengangkat alis. "Oh iya, tapi aku yakin kamu menyesal." Rahmat tersenyum tipis. Menyesal tidak akan mengubah masa lalu. Jawaban itu membuat Maya sedikit kesal. Ia merasa Rahmat terlalu tenang. Padahal ia sudah berusaha mempermalukannya di depan banyak orang. Maya melangkah lebih dekat. "Apa hidupmu sekarang susah sekali?" Rahmat diam. Maya kembali berbicara. "Kalau memang sedang butuh uang, bilang saja. Aku bisa membantumu." Rahmat menggeleng pelan. "Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya." Maya tertawa. "Kamu masih gengsi ternyata." Ardi ikut menyela. "Mas Rahmat, jangan malu. Saya dan Maya cukup berhasil sekarang." Ia mengeluarkan dompet kulitnya, lalu mengambil beberapa lembar uang. "Nih, anggap saja bantuan." Ardi menyodorkan uang itu ke arah Rahmat. Suasana bank mendadak sunyi. Beberapa orang memperhatikan dengan rasa penasaran. Rahmat menatap uang itu sejenak, lalu menggeleng. "Simpan saja." Ardi tersenyum miring. "Kenapa? Kurang?" Rahmat kembali berkata dengan tenang. "Aku tidak datang ke sini untuk meminta belas kasihan." Jawaban itu justru membuat Maya semakin bersemangat menyerangnya. "Lalu untuk apa kamu datang?" Ia menatap Rahmat dari atas sampai bawah. "Jangan bilang kamu mau pinjam uang." Beberapa orang mulai berbisik. "Benar juga, dengan penampilan seperti itu, mungkin mau mengajukan pinjaman." Maya mendengar bisikan itu lalu tersenyum puas. "Aku tahu betul bagaimana Rahmat. Dulu penghasilannya pas-pasan, cita-citanya terlalu tinggi, tapi hasilnya tidak ada." Rahmat menghela napas pelan. Ia tidak membenci Maya, tetapi setiap ucapan wanita itu mengingatkannya pada masa lalu. Masa ketika ia bekerja siang malam demi keluarga. Masa ketika ia berusaha keras membangun usaha kecil yang sering gagal. Dan masa ketika Maya memilih pergi karena menganggap dirinya tidak akan pernah berhasil. Maya menunjuk pakaian Rahmat. "Kamu bahkan tidak mampu membeli baju yang lebih bagus?" Rahmat tersenyum. "Aku nyaman memakai ini." Maya tertawa terbahak-bahak. "Kamu bilang nyaman karena tidak mampu membeli yang baru." Rahmat tidak menjawab. Ia justru menatap ke sekeliling. Orang-orang yang tadi sibuk dengan urusan masing-masing, kini memperhatikannya. Sebagian merasa iba, sebagian lagi ikut memandang rendah. Tetapi Rahmat tidak marah. Ia justru berkata pelan. "Kadang orang terlalu cepat menilai dari apa yang terlihat." Maya mendecakkan lidah. Karena memang kenyataannya terlihat jelas. Rahmat menggeleng. "Belum tentu." Maya menyeringai. "Kamu masih suka berhayal." Lalu ia memanggil seorang satpam yang berjaga tidak jauh dari sana. "Pak." Satpam itu segera menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Maya menunjuk Rahmat. "Tolong awasi orang ini." Satpam tampak bingung. "Maksud ibu?" "Aku takut dia bikin masalah atau mengganggu nasabah lain." Mendengar itu beberapa orang mulai berbisik lagi. Rahmat hanya tersenyum kecil. Satpam memandang Rahmat dengan ragu. Ia sebenarnya tidak melihat ada yang aneh dari pria itu. Rahmat terlihat tenang dan tidak membuat keributan. Namun karena Maya adalah nasabah yang cukup dikenal di cabang itu, Satpam tetap berdiri tidak jauh dari Rahmat. Maya menatap Rahmat dengan puas. "Nah, sekarang lebih aman." Rahmat menatapnya sebentar. "Apa kamu benar-benar sebenci itu padaku?" Pertanyaan itu membuat Maya sedikit terdiam, namun hanya sesaat. "Bukan benci." Ia tersenyum dingin. "Aku hanya ingin kamu sadar
bahwa keputusan meninggalkanmu dulu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Rahmat mengangguk pelan. Kalau itu membuatmu bahagia, aku ikut senang. Maya mengerutkan dahi. Lagi-lagi Rahmat tidak menunjukkan kemarahan. Tidak ada rasa malu, tidak ada dendam. Seolah penghinaan yang ia lontarkan tidak berarti apa-apa. Dan justru sikap itulah yang membuat Maya semakin tidak nyaman. Saat suasana masih dipenuhi tatapan penasaran, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras antrean. Nomor antrean A017, silahkan menuju meja customer service. Rahmat melihat nomor yang ada di tangannya. A017. Ia berdiri perlahan. Maya tertawa kecil. Nah, akhirnya dipanggil juga. Ia menyeringai. Coba kita lihat, urusan apa yang sebenarnya kamu lakukan di bank ini? Rahmat tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju meja customer service dengan langkah tenang. Sementara Maya, Ardi, dan hampir semua orang di ruangan itu mulai memperhatikannya. Tak seorang pun menyadari bahwa beberapa menit lagi, suasana bank akan berubah total. Dan orang yang paling menyesali semua ucapannya hari itu adalah Maya sendiri. Rahmat melangkah pelan menuju meja customer service sambil menggenggam nomor antreannya. Langkahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa beberapa menit sebelumnya. Padahal, hampir seluruh isi bank baru saja menyaksikan dirinya dihina dan direndahkan oleh mantan istrinya sendiri. Tatapan para nasabah masih mengikuti kepergiannya. Ada yang penasaran, ada yang mengasihani, dan ada pula yang menunggu dengan rasa ingin tahu. Ingin melihat apa sebenarnya urusan pria berpakaian lusuh itu di bank yang terkenal hanya melayani nasabah kelas menengah ke atas. Maya menyilangkan kedua tangannya sambil tersenyum sinis. Ayo kita lihat, aku yakin dia mau pinjam uang. Ardi mengangguk kecil. Atau mungkin rekeningnya sudah tidak aktif. Mereka berdua tertawa pelan. Rahmat mendengar ucapan itu tetapi ia tidak menoleh sedikit pun. Ia berhenti di depan meja customer service. Seorang petugas wanita bernama Sintang menyambutnya dengan ramah. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Rahmat tersenyum sopan. Pagi Mbak, saya ingin memperbaharui data rekening dan sekalian mengecek saldo. Tentu Pak, bisa saya lihat buku tabungan dan kartu identitasnya? Rahmat mengangguk lalu mengeluarkan sebuah buku tabungan dari tas kain sederhana yang ia bawa. Buku itu terlihat sudah lama dipakai tetapi terawat dengan baik. Sinta menerimanya dengan senyum profesional. Namun saat melihat nama yang tertulis di halaman depan, dahinya sedikit berkerut. Rahmat Hidayat. Nama itu terasa tidak asing, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Sinta lalu memasukkan nomor rekening ke komputer. Awalnya ia terlihat biasa saja. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Namun beberapa detik kemudian gerakannya tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak. Ia menatap layar komputer dengan ekspresi tidak percaya. Kemudian ia mengedipkan mata beberapa kali. Mungkin ia salah melihat. Ia kembali memeriksa nomor rekening itu. 1 digit demi 1 digit. Tidak ada yang salah. Sinta menelan ludah. Tangannya mulai terasa dingin. Ia sekali lagi melihat layar komputer di depannya. Dan angka yang muncul di sana masih sama. Sangat besar. Begitu besar hingga membuatnya sulit percaya. Sinta diam beberapa saat. Rahmat yang menyadari perubahan ekspresi itu tersenyum tipis. Ada masalah Mbak? Sinta tersentak. Oh, tidak Pak. Ia berusaha tersenyum, tetapi terlihat gugup. Maaf, saya hanya ingin memastikan data Bapak. Rahmat mengangguk. Silahkan. Sinta kembali memeriksa profil nasabah tersebut. Semakin lama ia membaca, semakin cepat detak jantungnya. Di layar tertulis jelas bahwa Rahmat merupakan salah satu nasabah prioritas yang sudah bertahun-tahun menyimpan dana dalam jumlah sangat besar. Bahkan terdapat beberapa investasi dan deposito dengan nominal yang fantastis. Sinta kembali menatap Rahmat, lalu melihat pakaiannya yang lusuh, kemudian kembali melihat layar. Ia mulai bingung. Pria sederhana yang baru saja dihina oleh banyak orang ini ternyata memiliki rekening dengan nilai yang tidak masuk akal. Sinta mencoba menjaga ekspresinya agar tetap normal, tetapi rasa gugupnya semakin sulit disembunyikan. Sementara itu, Maya yang duduk tidak jauh dari sana mulai memperhatikan. Ia melihat Sinta beberapa kali menatap layar lalu menatap Rahmat. Maya tersenyum mengejek. Pasti rekeningnya kosong. Ardi tertawa. Atau mungkin malah sudah ditutup. Maya mengangguk. Aku kenal Rahmat. Dia tidak mungkin berubah. Namun beberapa nasabah lain mulai penasaran. Mereka melihat Sinta yang tampak tegang. Seorang ibu berbisik pada suaminya. Kok petugasnya kelihatan gugup ya? Entahlah. Mungkin ada masalah. Di meja customer service, Sinta akhirnya memberanikan diri bertanya. Maaf Pak. Rahmat mengangkat kepala. Iya? Apakah rekening ini benar milik Bapak sendiri? Rahmat tersenyum kecil. Iya. Sinta terdiam. Ia masih sulit mempercayainya. Dan semua dana yang tercatat di sini memang milik Bapak? Rahmat kembali mengangguk. Betul. Jawaban singkat itu membuat Sinta semakin terkejut. Ia menarik nafas panjang, kemudian berkata dengan suara pelan. Maaf Pak, saya perlu memanggil kepala cabang sebentar. Rahmat tampak santai. Silahkan. Sinta segera berdiri. Langkahnya sedikit terburu-buru menuju ruangan pimpinan. Melihat hal itu, Maya justru tertawa. Nah kan? Ardi ikut tersenyum.
Pasti ada masalah dengan rekeningnya. Maya tampak puas. Bisa jadi rekeningnya diblokir. Beberapa orang yang mendengar mulai mengangguk. Mereka mengira Rahmat sedang mengalami masalah besar. Sementara Rahmat tetap duduk dengan tenang. Ia tidak tampak cemas sedikit pun. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan pimpinan terbuka. Seorang pria paruh baya berjas rapi keluar dengan langkah cepat. Namanya Pak Dedi, kepala cabang bank itu. Biasanya ia jarang keluar ruangan untuk urusan biasa. Namun kali ini wajahnya terlihat serius. Sinta berjalan di belakangnya sambil membawa buku tabungan Rahmat. Pak Dedi langsung mengarahkan pandangannya ke meja customer service. Begitu melihat Rahmat duduk di sana, ekspresinya berubah. Matanya membelamak. Lalu senyum hormat muncul di wajahnya. Ia mempercepat langkahnya. Maya yang melihat itu mulai mengerutkan dahi. Aneh, Ardi ikut memperhatikan. Pak Dedi berhenti tepat di depan Rahmat. Lalu, di hadapan seluruh nasabah yang masih penasaran, ia sedikit membungkukkan badan sambil mengulurkan tangan. Selamat pagi Pak Rahmat. Maaf sekali karena kami tidak menyadari kedatangan Bapak. Kami merasa terhormat Bapak datang langsung ke cabang kami hari ini. Rahmat berdiri lalu menjabat tangannya dengan santai. Tidak apa-apa Pak Didi. Seketika suasana bank menjadi hening. Maya membelalakan mata. Ardi ikut terdiam. Mereka saling berpandangan. Kepala cabang menyambut Rahmat dengan penuh hormat. Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Dan ia sama sekali belum siap mengetahui kenyataan yang akan segera terungkap di depan semua orang. Suasana bank yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik perlahan berubah menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada Rahmat dan Pak Dedi yang berdiri di depan meja customer service. Maya mengerutkan dahi. Ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kepala cabang bank yang terkenal tegas dan jarang keluar dari ruangannya itu justru datang sendiri untuk menyambut Rahmat. Bahkan ia terlihat sangat menghormati pria yang beberapa menit lalu ia hina habis-habisan. Maya berusaha tertawa kecil. Mungkin cuma salah orang. Ardi mengangguk. Ya, bisa jadi. Namun ucapan mereka terdengar tidak yakin. Di sisi lain, Pak Dedi mempersilahkan Rahmat duduk kembali. Pak Rahmat, maaf kami tidak mengetahui sebelumnya kalau Bapak akan datang. Rahmat tersenyum sederhana. Saya datang mendadak, Pak. Kalau begitu, izinkan kami melayani Bapak dengan sebaik mungkin. Rahmat mengangguk. Tidak perlu berlebihan. Tetapi justru jawaban itu membuat Pak Dedi semakin hormat. Ia tahu betul siapa Rahmat. Sudah bertahun-tahun pria itu menjadi salah satu nasabah terbesar di cabang tersebut. Meski memiliki kekayaan yang sangat besar, Rahmat hampir tidak pernah menunjukkan kemewahan. Ia lebih sering mengurus semuanya secara daring atau melalui staf kepercayaannya. Karena itulah sebagian besar pegawai baru tidak mengenalnya secara langsung. Sementara Maya mulai merasa gelisah. Ia berdiri dari kursinya lalu berjalan mendekat. Pak Dedi? Pak Dedi menoleh. Oh, Bu Maya. Maya tersenyum canggung. Maaf, saya ingin bertanya. Ia melirik Rahmat sekilas. Apakah Bapak mengenal dia? Pak Dedi terlihat heran. Tentu saja. Maya tertawa kecil. Maksud saya, mungkin Bapak salah orang. Pak Dedi mengernyit. Salah orang? Iya. Maya menunjuk Rahmat. Dia mantan suami saya. Dulu hidupnya biasa saja. Bahkan saya yakin dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Ucapan Maya membuat suasana kembali sunyi. Beberapa nasabah yang tadi hanya mendengar sepintas kini semakin penasaran. Pak Dedi memandang Maya beberapa detik. Lalu ia berkata dengan tenang. Bu Maya, saya rasa tidak ada yang salah. Pak Rahmat adalah salah satu nasabah prioritas kami. Maya langsung terdiam. Apa? Pak Dedi mengangguk. Beliau sudah menjadi nasabah kami selama bertahun-tahun. Ardi yang berdiri di samping Maya tertawa kecil. Mungkin prioritas biasa, Pak. Pak Dedi tersenyum. Kalau yang Bapak maksud prioritas biasa, tentu saya tidak akan keluar sendiri dari ruangan. Kalimat itu membuat Ardi langsung menelan ludah. Sementara Maya mulai merasa dadanya berdebar. Ia menatap Rahmat yang masih duduk tenang. Pria itu tidak berkata apa-apa. Tidak membalas hinaan. Tidak menyombongkan diri. Ia hanya diam. Dan justru sikap tenang itulah yang membuat Maya semakin takut. Sinta yang berdiri di samping Pak Dedi masih terlihat gugup. Akhirnya Maya tidak tahan lagi. Pak. Suaranya mulai bergetar. Memangnya, berapa saldo rekening Rahmat? Sinta langsung menoleh ke Pak Dedi.
Ia ragu menjawab. Pak Dedi tersenyum sopan. Maaf Bu, kami tidak bisa menyebutkan detail rekening nasabah tanpa izin. Maya menghela napas lega. Setidaknya rahasia itu tidak akan diketahui orang lain. Namun di luar dugaan, Rahmat justru tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Semua orang menoleh kepadanya. Rahmat melanjutkan. Saya tidak keberatan. Maya langsung membelalakkan mata. Rahmat menatap Maya dengan tenang. Bukankah sejak tadi kamu penasaran? Maya tidak menjawab. Wajahnya mulai pucat. Pak Dedi mengangguk pelan. Kalau begitu, saya hanya akan menjelaskan secara umum. Ia memandang ke arah Maya dan Ardi. Pak Rahmat memiliki tabungan, deposito, dan investasi yang total nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kalimat itu membuat seluruh ruangan seolah berhenti bergerak. Beberapa orang spontan menutup mulut. Ada yang membelalakkan mata. Ada yang menggeleng tidak percaya. Ratusan miliar. Serius? Orang itu? Bisikan terdengar dari berbagai arah. Maya mematung. Ia merasa telinganya salah mendengar. Rahmat. Pria yang dulu ia hina karena miskin. Pria yang ia tinggalkan demi mengejar kemewahan. Kini memiliki kekayaan ratusan miliar rupiah. Tidak mungkin. Ucap Maya lirih. Pak Dedi menatapnya. Itu fakta, Bu. Maya menggeleng berkali-kali. Tidak mungkin. Dulu dia tidak punya apa-apa. Pak Dedi tersenyum tipis. Mungkin ibu belum mengetahui perjalanan hidup beliau. Maya menatap Rahmat. Pikirannya berputar-putar. Ia teringat saat dulu dengan sombong berkata, kamu tidak akan pernah berhasil. Ia teringat saat meninggalkan Rahmat tanpa menoleh lagi. Ia teringat semua hinaan yang baru saja ia lontarkan beberapa menit lalu. Dan kini, semua ucapan itu seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Ardi yang sejak tadi percaya diri kini mulai gelisah. Ia mencoba bertanya, Pak Dedi, apakah benar jumlahnya sampai ratusan miliar? Pak Dedi mengangguk. Bahkan lebih dari yang Anda bayangkan. Ardi langsung terdiam. Ia menoleh ke arah Rahmat. Tiba-tiba ia merasa sangat malu. Baru saja ia menawarkan uang kepada pria itu. Bahkan ia sempat menganggap Rahmat datang ke bank untuk meminta pinjaman. Padahal kenyataannya, kekayaan Rahmat mungkin berkali-kali lipat dari seluruh harta yang ia miliki. Rahmat tetap duduk santai. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada niat mempermalukan siapapun. Ia hanya memandang Maya dengan tenang. Sedangkan Maya mulai meneteskan air mata. Dadanya terasa sesak. Ia baru sadar. Selama ini yang miskin bukanlah Rahmat, melainkan cara dirinya menilai seseorang. Dan penyesalan itu baru saja dimulai. Karena sebentar lagi, Rahmat akan mengungkap alasan mengapa ia memilih hidup sederhana, meski memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Maya masih berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar bahwa Rahmat memiliki kekayaan hingga ratusan miliar rupiah. Orang-orang yang tadi memandang rendah kini justru memandang Rahmat dengan penuh rasa kagum. Bisik-bisik yang terdengar pun berubah. Pantas saja kepala cabang sampai turun tangan. Ternyata beliau orang kaya. Tapi kenapa penampilannya sederhana sekali? Pertanyaan itu terdengar di berbagai sudut ruangan. Rahmat sendiri masih duduk dengan tenang. Ia tidak terlihat bangga ataupun ingin memamerkan kekayaannya. Justru sikap sederhananya membuat banyak orang semakin penasaran. Maya perlahan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Rahmat? Suaranya terdengar pelan. Rahmat mengangkat wajah. Iya? Maya menelan ludah. Semua ini bagaimana bisa? Rahmat terdiam sejenak. Ia memandang keluar jendela bank. Sinar matahari siang masuk menerangi ruangan. Lalu ia tersenyum kecil. Kamu masih ingat waktu kita bercerai dulu? Maya langsung menunduk. Tentu saja ia ingat. Hari itu Rahmat memohon agar ia bertahan.
Namun Maya sudah lelah hidup sederhana. Ia ingin rumah mewah, mobil mahal, liburan ke luar negeri. Sementara usaha Rahmat saat itu masih kecil dan sering mengalami kerugian. Saat meninggalkan Rahmat, Maya bahkan pernah berkata, "Aku tidak mau menghabiskan hidup bersama pria yang tidak punya masa depan." Kalimat itu masih teringat jelas. Rahmat menghela napas pelan. Setelah perceraian itu, aku benar-benar jatuh. Maya mengangkat wajah. Rahmat melanjutkan. Aku kehilangan keluarga. Kehilangan semangat. Bahkan aku sempat berpikir hidupku sudah selesai. Suasana bank kembali hening. Semua orang mendengarkan. Rahmat tersenyum tipis. Tapi suatu hari aku sadar. Kalau aku terus meratapi nasib, aku tidak akan pernah berubah. Aku lalu pergi merantau. Maya terkejut. Ia sama sekali tidak tahu tentang itu. Rahmat melanjutkan. Aku mulai dari nol. Aku bekerja di perkebunan milik orang lain. Panas-panasan setiap hari. Tidur di rumah kecil yang atapnya bocor. Kadang makan hanya sekali sehari. Maya menutup mulutnya. Ia tidak pernah membayangkan Rahmat mengalami semua itu. Rahmat tersenyum. Tapi justru di sana aku belajar banyak. Aku belajar tentang hasil pertanian. Aku belajar cara mengelola usaha. Aku belajar bagaimana menghargai uang. Dan yang paling penting, aku belajar menghargai diriku sendiri. Pak Dedi mengangguk pelan. Ia sudah mengetahui sebagian kisah itu. Rahmat melanjutkan. Setelah beberapa tahun, aku memberanikan diri membuka usaha sendiri. Awalnya hanya kecil. Membeli hasil panen petani lalu menjualnya kembali. Untungnya sedikit. Bahkan beberapa kali aku hampir bangkrut. Tetapi aku tidak menyerah. Sedikit demi sedikit usahaku berkembang. Aku mulai mengekspor hasil pertanian ke luar negeri. Lalu membuka perkebunan sendiri. Kemudian membangun perusahaan. Rahmat tersenyum kecil. Sampai akhirnya seperti sekarang. Maya tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mulai jatuh. Ia teringat saat dulu Rahmat sering berkata, "Suatu hari nanti aku akan berhasil." Namun ia tidak pernah percaya. Ia justru meninggalkannya. Kini semua ucapan Rahmat terbukti. Maya mengusap air matanya. Kenapa? Suaranya bergetar. Kenapa kamu tidak pernah menunjukkan semua ini? Rahmat tersenyum. Apa yang harus kutunjukkan? Kekayaan? Maya terdiam. Rahmat menggeleng pelan. Aku pernah hidup susah. Aku tahu rasanya diremehkan. Aku tahu rasanya tidak dihargai. Itulah sebabnya aku tidak ingin menilai orang dari penampilannya. Ia menatap pakaian lusuh yang dikenakannya. Aku tetap memakai pakaian sederhana karena aku nyaman. Aku tidak ingin berubah hanya agar dipuji orang. Suasana menjadi semakin sunyi. Semua orang mendengarkan Rahmat. Ada rasa hormat yang kini tumbuh dalam hati mereka. Bukan karena jumlah uangnya, melainkan karena kerendahan hatinya. Rahmat lalu menoleh ke arah Maya. Tatapannya lembut. Aku tidak pernah membencimu. Maya langsung menangis. Jangan bilang begitu. Rahmat tersenyum. Kalau dulu kamu tidak pergi, mungkin aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Ucapan itu justru membuat Maya semakin sedih. Karena ia tahu, Rahmat tidak sedang menyindir. Ia benar-benar sudah memaafkannya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Maya menunduk. Aku yang salah. Aku terlalu melihat uang. Aku terlalu cepat menilai. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Maya terisak.
Dulu aku pikir meninggalkanmu adalah keputusan terbaik. Tapi sekarang, ia berhenti karena suaranya tersendat. Sekarang aku sadar. Aku telah kehilangan pria terbaik dalam hidupku. Rahmat memandangnya beberapa saat. Lalu berkata pelan. Hidup selalu memberi pelajaran, Maya. Terkadang pelajaran itu datang terlambat. Maya menangis semakin keras. Sementara Ardi yang berdiri di sampingnya hanya bisa terdiam. Ia merasa malu. Sangat malu. Baru beberapa menit lalu ia menawarkan uang kepada Rahmat. Padahal kenyataannya, pria sederhana itu memiliki kekayaan yang jauh melampaui dirinya. Namun yang paling membuat Ardi kagum adalah satu hal. Rahmat tidak pernah sekalipun membalas hinaan mereka. Ia bisa saja mempermalukan Maya sejak awal. Tetapi ia memilih diam. Memilih rendah hati. Dan justru itulah yang membuat seluruh isi bank hari itu dia benar menghormatinya. Namun bagi Maya, rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan masih belum berakhir. Karena sebentar lagi, Rahmat akan mengucapkan kalimat terakhir yang akan terus teringat di dalam hatinya sepanjang hidup. Air mata Maya terus mengalir. Ia berdiri dengan kepala tertunduk, tidak lagi peduli pada orang-orang yang melihatnya. Wanita yang beberapa saat lalu begitu percaya diri dan bangga dengan kehidupannya, kini justru merasa menjadi orang paling kecil di ruangan itu. Rahmat tetap berdiri dengan tenang di hadapannya. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan merendahkan. Padahal ia memiliki semua alasan untuk membalas perlakuan Maya. Namun Rahmat memilih diam. Justru sikap itulah yang membuat Maya semakin menyesal. Rahmat, suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Rahmat menatapnya dengan tenang. Maya mengusap air mata yang terus jatuh. Dulu aku meninggalkanmu karena aku pikir kamu tidak akan pernah berhasil. Aku mengejar kemewahan. Aku mengejar kehidupan yang menurutku sempurna. Ia tersenyum pahit. Tapi ternyata aku salah. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia membiarkan Maya mengeluarkan semua isi hatinya. Maya kembali berkata, "Kalau saja waktu bisa diulang." Ia berhenti sejenak. Matanya memandang Rahmat dengan penuh penyesalan. "Mungkin aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Rahmat tersenyum kecil. Namun senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Sayangnya waktu tidak pernah bisa diulang. Maya menunduk. Ia tahu itu. Ada keputusan yang sekali diambil tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan meninggalkan Rahmat adalah salah satunya. Rahmat melangkah perlahan menuju pintu keluar bank. Namun sebelum pergi, ia berhenti. Ia menoleh ke arah Maya. Lalu berkata dengan suara tenang, "Dulu aku memang miskin. Aku tidak punya apa-apa. Bahkan aku sering merasa gagal. Tapi satu hal yang selalu kupegang." Rahmat tersenyum. "Aku tidak pernah berhenti berusaha." Maya menatapnya sambil menangis. Rahmat melanjutkan, "Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat kaya. Bukan tentang pakaian mahal. Bukan juga tentang siapa yang paling sering dipuji. Kesuksesan adalah ketika kita bisa tetap menjadi orang baik setelah melewati banyak kesulitan." Semua orang di bank terdiam. Tidak ada lagi yang memandang Rahmat dari penampilannya. Kini mereka melihat sosok yang jauh lebih berharga daripada sekadar orang kaya. Seorang pria yang pernah jatuh, dihina dan ditinggalkan, tetapi berhasil bangkit tanpa menyimpan dendam. Rahmat memandang sekeliling. Tatapannya berhenti pada para nasabah yang sejak tadi menyaksikan semuanya. "Hari ini kalian melihat aku memakai pakaian sederhana. Tadi sebagian dari kalian mungkin menganggap aku pengemis." Rahmat tersenyum. "Itu tidak masalah. Karena aku sudah belajar. Jangan pernah sibuk membuktikan diri kepada orang lain.
Buktikanlah pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melewati semua kesulitan. Seorang ibu yang duduk di kursi antrean mengusap air matanya. Seorang pria muda menundukkan kepala karena merasa malu pernah ikut menertawakan Rahmat. Bahkan satpam yang tadi diminta mengawasinya kini berdiri dengan rasa hormat. Maya semakin terisak. Ia menyadari satu hal. Rahmat bukan hanya kaya karena hartanya, tetapi kaya karena hatinya. Sementara dirinya, selama ini terlalu sibuk menilai orang dari apa yang terlihat. Rahmat kembali menatap Maya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Maya mengangkat wajahnya. Matanya merah karena menangis. Benarkah? Rahmat mengangguk. Kalau aku terus menyimpan dendam, aku tidak akan pernah maju. Maya menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Ia tidak menyangka pria yang pernah ia sakiti justru memaafkannya tanpa syarat. Dan itu membuat rasa bersalahnya semakin besar. Rahmat lalu mengulurkan tangan. Berdamailah dengan masa lalu. Maya menatap tangan itu beberapa saat. Lalu dengan tangan gemetar, ia menyambutnya. Mereka berjabat tangan. Bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai dua orang yang akhirnya menerima jalan hidup masing-masing. Rahmat tersenyum. Aku berharap kamu bahagia. Maya menangis sambil mengangguk. Aku juga berharap begitu. Rahmat melepaskan jabat tangannya. Kemudian ia berjalan menuju pintu keluar. Pak Dedi segera mengikuti. Begitu pula beberapa pegawai bank yang mengantarnya dengan penuh hormat. Pintu bank terbuka. Sinar matahari sore menyambut langkah Rahmat. Ia berjalan dengan santai. Masih mengenakan pakaian sederhana yang tadi menjadi bahan ejekan banyak orang. Namun kini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Semua memandangnya dengan rasa hormat. Maya berdiri memandangi punggung Rahmat yang semakin jauh. Air matanya kembali jatuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Dan kesalahan terbesar dalam hidupnya bukanlah karena pernah miskin, melainkan karena pernah meremehkan seseorang yang sedang berjuang. Rahmat terus berjalan tanpa menoleh lagi. Karena baginya, masa lalu bukan untuk disesali, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Dan hari itu, seluruh orang yang berada di bank belajar satu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena orang yang tampak sederhana hari ini, bisa jadi adalah orang yang paling hebat perjuangannya. Dan orang yang paling kaya, belum tentu yang memiliki harta paling banyak, melainkan yang tetap rendah hati ketika ia sudah memiliki segalanya.